Shalom Antiokers and welcome to X Antioquia Creative Talks, kisah para Antiokers. Bersama Sakti, aku ini bakal temenin Anda selama beberapa menit ke depan. Antiokers, kita sudah masuk ke hari Selasa keempat di bulan ini, yaitu di bulan Agustus. Kita minggu lalu baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76, dan saya mewakili tim dari Antioquia Creative Talks sekali lagi mengucapkan selamat Hari Kemerdekaan yang ke-76. Semoga bangsa kita semakin merdeka dan semakin tangguh. Sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik, juga pastinya kita sepatutnya melakukan hal-hal yang baik juga, seperti yang salah satunya menjaga nusa kita, terus juga bertoleransi umat beragama, dan masih banyak lagi. Salah satunya dari banyak hal itu adalah, seperti yang kita tahu, salah satu kewajiban warga negara yang baik adalah taat membayar pajak. Waduh, ini kenapa ngebahas tentang pajak nih? Karena memang di episode hari ini, kita akan bawakan tema ini, kita akan bawakan topik ini untuk ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita yang pastinya sudah ahli banget dalam bidang ini. Dia akan sharing banyak serba-serbi seputar pajak buat Antiokers, supaya bisa nambah insight juga harusnya pajak itu seperti apa sih, terus apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan yang berkaitan dengan pajak. Tapi Antiokers, sebelum kita mulai, ada satu hal yang ingin aku sampaikan, dan di episode hari ini, karena spesialnya juga narasumbernya ingin membagikan sesuatu di topik perpajakan ini, ada giveaway yang akan kita berikan ke Antiokers. Caranya seperti apa? Antiokers cukup jawab 2 pertanyaan ini untuk mendapatkan voucher GoPay 25.000 dari narasumber kita. 2 pertanyaannya adalah, pertama, sebutkan kepanjangan NPWP, dan yang kedua adalah sebutkan jenis formulir SPP orang pribadi. Ya, jadi ada 2 pertanyaan itu. Sebutkan kepanjangan NPWP, dan yang kedua sebutkan jenis formulir SPP orang pribadi. Jadi harus kedua pertanyaan itu yang dijawab. Dan cara menjawabnya adalah silakan untuk jawab di kolom live chat. Jadi bukan di komen, di kolom live chat. Langsung aja dijawab itu 2 pertanyaan tadi. Dan nanti yang 2 orang tercepat akan mendapatkan voucher 25.000 masing-masing, voucher GoPay dari narasumber kita pada malam hari ini. Oke, langsung saja kita undang narasumber kita. Siapakah dia? Nama panjangnya adalah Esther Maria Chandra, atau biasa saya panggil dengan Kak Esther. Ini dia. Halo Kak Esther, selamat malam. Halo Sakti, selamat malam. Setelah berapa lama akhirnya bisa bersama Kakak Esther, nih luar biasa. Kakak Esther, apa kabarnya? Puji Tuhan, sehat, baik. Sehat ya, luar biasa. WFH terus nih kayaknya nih. Iya, WFH. PPKM. Iya Kakak Esther, senang banget Kak Esther bisa ada di sini di Antioquia Talks untuk membagikan sesuatu yang pastinya bisa menginspirasi. Tapi kalau boleh sebelum kita mulai lebih lanjut, aku pengen dari Kakak Esther boleh memperkenalkan diri. Perkenalan di kita biasanya yang simple-simple, tapi kalau misalnya Kak Esther mau bagikan banyak juga boleh. Biasanya kita perkenalan diri, nama lengkap dan panggilan, dan juga di pelayanan Kak Esther di Antioquia saat ini apa saja. Waktu dan tempat saya persilakan Kakak Esther, silakan. Ya. Halo Sakti Antiokers, nama saya Esther Maria Chandra, biasa dipanggil Esther. Saya berjemaat di GPD Antioquia sudah dari kecil, dari bayi, dari lahir. Kemudian ya selama berjemaat di GPD Antioquia diberikan kesempatan untuk melayani sebagai waktu itu penari, sebagai tim tamborin, masuk dalam tim tamborin. Kemudian sekarang dipercaya untuk jadi worship leader dan juga singer, membantu di singer juga. Kak Esther, kapan ya terakhir tamborin? Aku baru ingat tamborin ya. Iya loh, luar biasa. Ini mantan tapi mantan atau akan melayani tamborin lagi nggak sih sebenarnya? Sejak nikah sih memang udah tidak pelayanan di tamborin lagi sih gitu. Ya, lebih ke worship leader ya. Ya, supaya nanti ada regenerasi lah gitu. Yes. Masih yang banyak yang muda-muda. Betul. Mantap, luar biasa. Kak Esther, senang banget bisa kehadiran di sini. Sekali lagi terima kasih Kak untuk waktunya. Semoga Kak Esther juga nyaman untuk membagikan apa yang bisa dibagikan pada malam hari ini ya Kak Esther. Dan sebelumnya di awal tadi aku juga udah kasih info ini ke Antiokers Kak Esther, bahwa Kak Esther adalah narasumber yang akan membagikan terkait tentang perpajakan. Nah, sebelum mulai kayaknya perlu nih buat Antiokers tahu nih kenapa
kenapa Kak Esther bisa menyampaikan ataupun ada relasi dengan perpajakan? Gimana nih? Apakah ada pekerjaan tentang tentang perpajakan atau seperti apa? Mungkin Kak Esther boleh dari pekerjaannya saat ini di mana dan berkaitan tentang apa? Silakan Kak. Ya, sebelum bekerja dulu ya, saya tuh lulusan dari S1 sarjana ya. Background pendidikan saya di ilmu administrasi fiskal atau orang sebut ilmu administrasi perpajakan dari FISIP UI. Jadi selama ya kita satu alma mater ya. Lanjut Kak, sorry Kak. Ya. Jadi satu di FISIP, satu di ini ya. Oh, kamu di ini ya, fakultas. Belakangnya teknik aku. Nah, jadi dari situ dulu sih, backgroundnya adalah memang pendidikannya saya ngambil ilmu administrasi perpajakan. Nah, kemudian setelah lulus saya bekerja di perusahaan ya, sebelumnya di perusahaan tapi dua perusahaan itu bergerak di bidang pertambangan batu bara. Nah, saat ini saya sebagai pegawai di PT Adaro Energi Tbk, sudah cukup lama ya, tahun ini masuk tahun ke-10, lumayan lama. Gitu. Jadi ya pekerjaan saya memang di bidang di bidang perpajakan gitu, di bagian divisi pajak. Terus kemudian juga kebetulan juga saya dikasih kesempatan gitu ya sama dari kantor untuk upgrade istilahnya. Jadi saya punya sertifikat konsultan pajak gitu. Jadi punya sertifikat konsultan pajak. Jadi kalau di sertifikat konsultan pajak itu ada 3 tahapan. Saya levelnya masih level B sih gitu. Harusnya A, B, C gitu kan, tapi saya level B bersertifikat konsultan pajak. Oh, oke. Dan pastinya bisa di-upgrade lagi nanti di lain waktu ya, Esther ya. Upgrade berikutnya. Berarti kalau dipercaya sebagai di bagian perpajakan dari kantor Kak Esther saat ini, berarti tugas dan kewajibannya kurang lebih apa nih Kak? Pastinya sih ya, kalau kita kan taunya ya bayar pajak dan sebagainya, tapi apakah lebih dari itu atau apalagi nih tugas dan kewajiban Kak Esther di posisi saat ini? Ya, di perusahaan ya, saya kebetulan kan ada di perusahaan itu di holdingnya ya, di Adaro Energi itu holdingnya. Jadi kita tuh grup ya, jadi banyak unit bisnis. Nah, kebetulan divisi pajak itu di holdingnya. Jadi tugasnya adalah ya berhubungan dengan pajak. Satu, tugasnya mencatat transaksi-transaksi yang memang ada objek pajak. Kemudian kedua, menghitung dan melaporkan perpajakannya perusahaan. Dan mungkin yang ketiga adalah juga bantu mengawasi administrasi pajak di perusahaan. Jadi dari mulai kalau kita sebutannya compliance sampai nanti audit gitu. Oke, jadi nggak sekedar cuman kontak dengan kantor pajak juga ya, tapi memastikan bahwa satu kantor itu baik dari perusahaan dan juga pegawai-pegawainya semuanya taat aturan untuk terkait peraturan-peraturan pajak berarti ya Kak Esther ya? Ya. Makanya ada audit dan sebagainya itu. Oh. Ya, terutama kita kan grup ya, kalau grup kan memang harus saling related party itu harus dijaga gitu loh. Ya. Dan ya biasanya kalau udah konteks grup itu pastinya skalanya udah bukan cuma satu tempat aja ya, itu udah mulai beberapa tempat mesti dikontrol, diaudit, jadi PR-nya banyak sekali. Dan pastinya Kak Esther selama 10 tahun itu udah tau lah dan benar-benar menguasai di perusahaan Kak Esther sekarang bekerja, bagaimana pastinya ada penyimpangan-penyimpangan yang akhirnya dibereskan, itu menjadi tanggung jawab daripada Kak Esther dan juga timnya ya Kak ya. Untuk sebagai tim pajak itu. Nah, kita udah sama-sama tahu nih Antiochus tentang Kak Esther, juga bagaimana dia menghandle pajak dan mengerti tentang perpajakannya, apalagi juga udah punya tadi sertifikat tentang itu ya, pajak tadi ya. Dan aku pengen tahu Kak Esther, sebagai seorang tax officer, aku sih nangkepnya berarti tax officer ya Kak ya, itu gimana tuh? Apakah tadi kalau Kak Esther bilang sebelumnya di S1-nya adalah ADM fiskal, apakah background pendidikan untuk menjadi seorang tax officer apa aja gitu? Apakah hanya ADM fiskal atau ada jalur-jalur pendidikan lainnya yang bisa ditempuh untuk menjadi seorang tax officer? Oh,
Sebetulnya spesifiknya sebetulnya administrasi perpajakan ya, tapi bisa juga sih dari misalkan accounting gitu ya, jurusan ekonomi, jurusan akuntansi gitu, atau bisa juga dari jurusan-jurusan seperti manajemen gitu. Oke. Lebih ke karena memang pajak hubungannya tentang ekonomi, ya berarti semua yang punya lulusan fakultas ekonomi itu bisa masuk ke sebagai tax officer. Oh, kalau misalkan berarti yang misalnya jurusannya mungkin nggak related dengan keuangan, misalkan teknik atau mungkin hukum dan jurusan lainnya, tapi misalkan dia mungkin ngambil, nggak tahu ini aku masih nebak-nebak nih Kak Esther, mungkin ada sertifikasi pajak dan sebagainya, apakah dia bisa diperkenankan untuk menjabat sebagai tax officer juga atau nggak cukup dengan itu? Bisa aja, bisa, karena gini, untuk menjadi konsultan pajak, backgroundnya nggak harus pajak atau nggak harus ekonomi atau accounting gitu ya. Kalau misalnya dia ada juga backgroundnya di hukum, karena memang pajak itu relatif juga dengan undang-undang ya. Kita belajar undang-undang juga di situ tentang hukum gitu. Mungkin teman-teman yang backgroundnya ada fakultas hukum, dia akan lebih ngerti gitu untuk baca peraturan gitu. Dan itu salah satu peraturan pajak gitu. Dan ketika dia misalnya dia sebetulnya lulus di fakultas hukum contoh lah, nah terus dia punya minat nih untuk mau belajar pajak gitu kan, dia bisa belajar itu, terus dia ambil sertifikasinya, mungkin bisa aja join gitu, jadi sebagai tax officer. Tapi memang di awal ketika rekrutmen biasanya kita akan info tuh di situ kan, lulusan ilmu administrasi perpajakan atau akuntansi gitu, atau fakultas ekonomi lah gitu. Iya. Seperti itu. Iya, betul sekali, betul. Jadi ya memang diperbolehkan, cuman biasanya juga perusahaan-perusahaan pasti ngacu pertama kalinya sebagai patokan jurusan perkuliahannya ya, berarti Kak ya. Kalau misalnya ada kaitan keuangan dan juga pajak, kita lanjut gitu untuk ke tahap berikutnya. Mengerti Kak, berarti seperti itu. Oke Kak Esther, kita sudah bedah nih Kak Esther tentang perpajakan, bagaimana dia bisa mengendalikan perpajakan juga. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik yang semoga topik berat ini bisa kita bahas serius. Ya. Karena pajak nih, ini pajak ini selalu ada di mana-mana, makan aja kelihatan pajaknya. Itu yang happy. Iya, semoga kita bisa relax nih ngebahas tentang pajak. Kak Esther, sebelum langkah lebih jauh, anggaplah mungkin beberapa yang awam juga tentang pajak menyaksikan program kita saat ini. Informasi apa sih Kak yang paling mendasar yang harus banget kita ataupun kami tahu tentang pajak gitu Kak, sebelum kita mungkin mulai ini, pajak itu apa dan lain sebagainya, apa yang kita perlu tahu Kak? Saya coba jelasin ya dengan bahasa sederhana ya, karena orang kalau dengar kata pajak tuh udah serem, udah takut, biasanya gitu. Saya juga untungnya pas lagi saya waktu milih fakultas ilmu administrasi perpajakan, ya saya nggak takut dipikirnya karena saya mungkin akan lakukan itu ya gitu. Nah, cuma secara pribadi coba saya jelaskan secara sederhananya aja ya. Pertama yang kita mesti tahu itu pajak itu apa sih gitu. Mungkin pajak apa ya gitu, pengertian dari pajak itu sendiri apa. Nah, sederhananya sih gini, pajak itu adalah pungutan wajib dari rakyat untuk negara gitu. Nah, untuk apa pajak itu? Ya untuk keperluan negara gitu. Negara tugasnya kan untuk mensejahterakan masyarakatnya ya gitu, rakyatnya gitu. Nah, cuman yang harus digarisbawahi, kadang orang satu dengar pajak itu takut atau nggak mau bayar pajak karena nggak ada gunanya, istilahnya nggak ada efeknya gitu ke kita gitu, ke diri sendiri gitu. Karena memang pengertian pajak itu sendiri adalah imbalannya tidak secara langsung kita bisa nikmati. Jadi kalau kita bayar pajak, misalnya contoh kita bayar pajak nih PPH ya, pajak penghasilan, terus efeknya buat apa? Nggak kelihatan buat kita langsung gitu. Karena kalau kayak gitu kan namanya nggak adil ya. Kalau misalnya kita bayar pajaknya lebih besar, berarti kalau misalnya efeknya langsung nih berarti kan dia dapat benefitnya lebih besar.
Tapi kalau lebih kecil atau nggak bayar sama sekali nggak punya benefit apa-apa. Nah, sedangkan negara itu punya masyarakat yang banyak, yang dari kelas bawah sampai kelas atas gitu. Jadi di hasil dari pengumpulan pajak itu ya untuk mensejahterakan rakyat gitu, seperti itu. Terus kemudian itu satu pengertian pajak itu ya. Jadi pungutan wajib dari rakyat untuk negara, untuk dipakai untuk pembangunan, untuk mensejahterakan rakyatnya gitu. Nah, terus mungkin poin yang kedua, poin kedua itu tentang sistem pemungutan pajak. Ya, sistem pemungutan pajak itu kalau yang berlaku di Indonesia itu ada 3 jenis gitu. Nah, yang pertama itu adalah official assessment. Istilahnya official assessment itu artinya yang menghitung angka pajak yang harus dibayar itu adalah orang pajak atau kantor pajak lah gitu. Contoh official assessment itu kayak seperti ini, PBB, pajak bumi dan bangunan. Kan kita nggak tahu tuh berapa ya harga tanah di sini, terus berapa pajaknya. Nah, nanti pokoknya tiba-tiba kita dapat surat untuk bayar pajaknya sekian gitu. Nah, kita nggak tahu tuh hitungannya dari mana, itu dari kantor pajak. Tapi kalau kita mau tanya bisa gitu. Terus sistem yang kedua itu adalah withholding assessment. Jadi ada pihak ketiga nih, bukan wajib pajaknya, bukan orang pajaknya, yang diminta untuk membayarkan pajak. Contoh misalnya kayak Sakti nih, Sakti bekerja di perusahaan. Nah, Sakti nggak perlu hitung dulu nih pajaknya si Sakti, pajaknya Sakti gitu ya. Yang hitung pajaknya itu perusahaannya. Nanti perusahaannya yang hitung, terus yang bayarin, terus setorin dan laporin SPT-nya ke negara, namanya withholding. Nah, satu lagi yang terakhir yang mungkin nanti yang akan lebih banyak kita bahas itu namanya self-assessment. Itu sistem pemungutan pajak. Self-assessment itu artinya kita sebagai wajib pajak itu diminta dikasih kepercayaan lah untuk menghitung, terus menyetor sama melaporkan sendiri pajaknya. Gitu. Sampai sini dulu. Iya, jadi ada 3 itu ya, kayak official assessment, terus withholding, dan juga self assessment. Jadi 3 sistem yang berlaku di Indonesia sekarang dan mungkin bisa dipakai dengan situasi dan keadaan tertentu berarti ya kayak ya. Misalnya ada suatu masa di mana ini kayaknya kita masuk ke self assessment, terus juga withholding seperti tadi dikumpulin oleh perusahaan, lalu nanti perusahaan yang bayarin dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi Kak Esther bilang tentang bahwa pajak itu sendiri hal yang mendasar adalah pungutan yang diharapkan dibayarkan oleh masyarakat dan nantinya kegunaannya akan dipakai untuk negara itu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau boleh tahu Kak, apakah sebenarnya semuanya? Pastinya anak-anak di bawah 17 tahun pastinya belum lah, karena kan masih sekolah dan lain sebagainya. Tapi apakah hanya kategori itu saja, atau boleh tahu nggak sih Kak, siapa aja dan situasi seperti apa aja yang mengharuskan masyarakat itu, perorangan atau perusahaan itu untuk membayar pajak? Oke, ya, pertanyaannya bagus. Jadi, masa semuanya yang nanti pajak ya baru lahir? Saya perlu tahu nih, karena apakah mungkin saya tidak harus? harus. Tolong kantor pajak harus. Oke. Ya, syarat pertama adalah kalau kan namanya bayar pajak harus punya penghasilan. Itu syarat pertama. Ya, harus punya penghasilan. Jadi kalau kita punya penghasilan ya harusnya dipotong pajak. Tapi sebelum dipotong pajak atau dikenakan pajak, yang kedua adalah syarat kedua yang paling umum adalah sudah berumur 17 tahun ke atas. Jadi kalau udah punya KTP itu tuh mengikuti tuh secara otomatis harus punya namanya NPWP ya. Nomor pokok wajib pajak gitu. Nah, jadi syarat pertama kalau siapa sih yang orang yang harus bayar pajak, ya satu pasti punya penghasilan, terus usianya udah di atas 17 tahun dan punya nomor pokok wajib pajak. Udah punya nomor pokok wajib pajak. Nah, misalkan contoh ada kok anak kecil yang di bawah 17 tahun, artis-artis cilik lah tuh kayak gitu ya contohnya. Nah, dia udah punya penghasilan tuh gitu. Udah punya penghasilan, tapi dia belum 17 tahun ke atas, dia juga belum punya nomor pokok wajib pajak. Nah, itu juga harus disetorkan ke negara penghasilannya, tapi melalui orang tuanya gitu.
Kayak ya bahwa orang tuanya seharusnya sudah punya NPWP. Jadi syarat pertama itu sih, syarat pertama punya penghasilan dan berumur 17 tahun ke atas. Barulah buat NPWP. Oke, seperti itu ya. Jadi bahkan hitungan yang tadi unik nih, kayaknya nggak pernah kebahas. Berarti artis cilik ataupun misalnya ada wong cilik yang mungkin punya penghasilan entah tetap atau mungkin dari apa ya kayak stripping, sinetron dan sebagainya, orang tuanya yang jadi perwakilannya untuk membayar pajak berarti ya Kak ya. Jadi tidak luput juga gitu ya. Tapi memang karena karena anak-anak dikondisikannya adalah ke orang tuanya. Oke. Berarti itu Antiochus siapapun punya penghasilan dan juga di atas 17 tahun ya Kak ya, dan juga diharuskan punya NPWP. Berarti ini kan ya nanti mungkin kita akan ngobrolin tentang audit itu nanti di belakang ya kan, maksudnya ya kita kan pastinya nanti ada yang merasa oh saya nggak memenuhi kriteria itu nih dengan trik-trik tertentu. Nanti mungkin di akhir menuju akhir akan kita bahas tentang yang lainnya. Tapi tadi Kak Esther sempat menyinggung tentang NPWP ataupun nomor pokok wajib pajak. Kalau misalkan memang dibutuhkan setiap orang yang punya penghasilan dan di atas 17 tahun itu harus punya NPWP untuk yaitu transaksi ini dengan kantor pajak ya, untuk KPP, untuk pembayaran pajak tadi. Mungkin ada yang awam dan mungkin belum tahu gimana sih Kak cara membuat nomor pokok wajib pajak ataupun NPWP. Oke. Tadi saya mau tambah sedikit, kalau misalnya tadi kan ceritanya kalau anak yang di bawah 17 tahun kan dia udah punya penghasilan tapi dia belum punya NPWP, yang lapor orang tuanya lah, batu walinya gitu. Nah tapi ada juga kan yang udah umur 17 tahun tapi belum punya penghasilan, sampai nanti dia misalnya masih kuliah gitu. Nah ya dia juga nggak wajib untuk bayar pajak gitu. Jadi dua syarat itu aja sih yang harus punya gitu. Jadi ya sekarang kita lanjut ke itu ya, NPWP. Berarti kan contohlah kita orang ini sudah punya penghasilan dan usianya dari atas 17 tahun, yang sudah bekerja lah intinya. Nah, sudah punya penghasilan, sudah bekerja. Nah, wajib punya NPWP gitu, karena pasti contoh lah, saya nggak tahu sih Sakti waktu kerja dimintain NPWP gak ya gitu, atau mungkin dari kantornya dibantu untuk dibuatkan NPWP. Bikin disuruh kok untuk buat NPWP kantor pajak. Disuruh kok. Jadi sebetulnya NPWP itu secara otomatis jadi gitu. Kalau misalnya pertama kali kita nih fresh graduate misalnya, terus kita dapat pekerjaan, nah pasti di orang HRD kan oke ya, udah deal ya, harga segala macam ya gitu. Nah terus selanjutnya adalah kita ditanya punya NPWP gak, kalau belum punya tolong buat NPWP gitu. Karena jadi semua orang, jadi saya perusahaan itu mewajibkan semua karyawannya harus sudah punya NPWP. Okay. Nah, cara buat NPWP kan mudah sih caranya. Ada dengan dua cara. Yang pertama secara konvensional, mungkin datang ke kantor pajak, ke bagian pelayanan, terus bilang Pak saya mau bikin NPWP. Nanti akan dikasih tuh formulir pendaftaran NPWP. Nah isinya ya sesuai dengan KTP biasanya gitu kan, dan identitas lainnya gitu. Kemudian nanti cepat kok setelah kita diisi formulirnya ditandatangani, nanti dari kantor pajaknya biasanya akan mencetak kartu NPWP secara langsung sih. Biasanya sih hari yang sama akan keluar NPWP-nya. Begitu udah Sakti waktu bikin. Betul. Begitu kantor pajak. Ya, kalau itu tolong dilaporkan. Selalu. Setiap Maret saya selalu laporkan. Kak Esther, aku pengen tanya sebetulnya. Ini mungkin pertanyaan pribadiku juga, tapi mungkin ada pertanyaan dari teman-teman lain juga. Berarti kan ngebikinnya itu di KPP ya, kantor pelayanan pajaknya berarti ya Kak ya. Apakah satu orang itu udah ditentukan harus ke satu KPP yang spesifik, atau dia bisa bikin NPWP dia di KPP mana saja? Oke. Jadi gini, NPWP itu biasanya semua datanya ya, nama dan alamat itu sesuai dengan KTP. Oke. Nah biasanya KTP itu sesuai dengan kecamatan ya, berarti harusnya dia daftarnya itu di KPP yang lingkungan KTP-nya dia gitu. Nah misalnya contoh aja ya, KTP-nya masih KTP agak jauhan dikit lah ya, KTP-nya misalnya di Semarang gitu ya.
terus tapi dia bekerja di Jakarta, tapi belum punya NPWP nih, gimana ya gitu buatnya. Ya satu mungkin caranya tadi yang konvensional, dia mesti ke KPP yang di Semarang gitu kan. Nah tapi yang cara kedua dipermudah nih, tadi yang aku bilang cara kedua adalah dengan secara online gitu. Jadi secara online sama ininya kita masuk ke websitenya pajak.go.id, nanti kita istilahnya kita login, nanti kita daftar di situ, kita isi formulir secara online. Nah nanti keluar kartunya juga secara online. Nah itu otomatis tuh dari formulir yang sudah kita isikan secara online, dia harusnya secara otomatis dia ngebaca, oh ini terdaftarnya di KPP Semarang gitu. Jadi kita nggak perlu lagi pergi ke Semarang pergi ke Semarang untuk KPP-nya ya. Tapi kalau mau pergi ke Semarang untuk jalan-jalan nggak apa-apa gitu. Gitu. Jadi dua cara. Share dulu ya. Caranya sekarang bisa online, kartunya gimana Kak? Kartunya, kartunya itu nanti gini, kan kalau kita udah daftar secara online, nah nanti kan kita dapat mungkin bisa tahu singkatnya EVIN ya. Jadi kan nanti kita daftar online nih. Nah terus udah gitu nanti paling kita bisa via telepon ya ke kantor pajaknya, Pak saya udah daftar secara online, terus saya minta EVIN. Nah nanti EVIN-nya itu diaktifasi supaya kita bisa login di di DJP online. Kalau setiap tahun kita mungkin kalau sakit familiar, mungkin kalau lapor secara online itu masuk tuh ke DJP online. Nah di situ kita masuk ke dalam, masuk ke DJP online-nya, masukin EVIN-nya, diaktifasi ya EVIN-nya. Nanti secara otomatis dia akan keluar. Nah itu bentuknya udah sekarang yang sudah warna biru ya. Oh iya, jadi udah bisa kita ngeprint sendiri gitu. Ya, kartunya. Gitu. Paling gini, paling kalau tadi aku bilang misalnya kita alamatnya jauh, bukan di Jakarta gitu, ya kita bisa lapor secara daftar secara online, terus kemudian nanti paling minta EVIN-nya dulu, minta EVIN ke kantor pajaknya, nanti dikasih tahu nomor EVIN-nya, terus diaktifasi EVIN-nya, terus bisa kita print sendiri NPWP-nya, kartu NPWP-nya. Oke, dan itu yang kartu pajak yang kita print itu valid dan bisa digunakan untuk segala kebutuhan berarti ya? Valid itu. Oke. Jadi mempermudah untuk perantau juga gitu kan. Jadi KTP-nya di mana, selama dia ya bisa mengakses EVIN dan sebagainya itu bisa punya ya kartu NPWP dia berarti ya, Kak Esther ya. Jadi nggak perlu bukan nggak perlu print juga, kita ngeprint juga sih kalau betul, tapi kalau tidak diharuskan untuk ngeprint kita bisa pakai itu untuk apa saja. Wah ini konten bagus nih hari ini nih. Mahal nih ini tentang pajak nih. Aduh, biasanya kan ada training cerdas pajak, ini kita dibagi gratis nih sama Kak Esther kemarin ini. Apalagi tadi di awal udah dikasih door prize, siap-siap ya. siap. Dengarkan baik-baik Kak Esther. Jadi kita udah tahu ya bahwa kita tadi diajarkan bahwa kita sebagai warga negara dengan penghasilan dan juga umur di atas 17 tahun, kita diwajibkan untuk punya NPWP, dan Kak Esther juga sudah share bagaimana tadi tips untuk mendapatkan NPWP tersebut. Baik yang sifatnya offline datang ke kantornya ataupun online yang kita bisa langsung ke websitenya gitu ya. Terus setelah kita sudah urus semuanya, NPWP dan lain sebagainya, untuk ini yang pentingnya bayar pajaknya. Langkah-langkah membayar pajaknya itu seperti apa Kak? Kita udah punya NPWP ini, terus kita apa yang akan kita lakukan? Baik perorangan maupun perusahaan, gimana nih langkah-langkah pembayaran pajaknya? Oke, berarti tadi kan kita udah bikin NPWP nih. Nah ini NPWP ini jalan masuk untuk kita bisa berpartisipasi gitu ya, sebagai warga negara gitu ya, untuk membantu untuk bayar pajak lah gitu. Nah cuman caranya mungkin beda-beda nih. Tadi kan aku bilang di awal sistem pemungutan pajak tuh ada yang kita self assessment, ada yang withholding ya kan, ada orang pihak ketiga. Aku kasih contoh aja dulu ya. Dan misalnya kita kerja nih di kantor, terus kita punya penghasilan, kita sudah punya NPWP, terus kita punya penghasilan gitu kan. Nah biasanya penghasilan kita itu kan akan dihitung sama kantor tuh selama satu tahun ya, 1 tahun. Nah kenapa tadi saya bilang kenapa kita harus punya NPWP
perusahaan minta NPWP dari kita atau minta kita untuk buat NPWP, ya karena satu tarifnya lebih rendah kalau punya NPWP. PPh 21 yang kalau kita sebut PPh 21 tuh pajak penghasilan untuk karyawan ya. Nah, tarifnya lebih rendah. Tapi kalau misalnya nggak punya NPWP, tarifnya lebih tinggi gitu, 20% lebih tinggi gitu. Nah, misalnya kalau contoh 5%, dia kalau nggak punya NPWP 6% gitu tarifnya. Nah, terus kemudian setelah punya NPWP ngapain nih gitu? Kita jangan pusing, waduh kalau udah punya NPWP berarti harus bayar pajak. Jangan pikir itu dulu, karena yang akan bayar pajak kalau kita karyawan, jangan khawatir, di awal kita harus bilang, pajaknya dibayarin ya sama kantor gitu. Jangan lupa tuh, itu tips ya. tips dari aku gitu, kalau misalnya semua teman-teman anti-okers nih yang baru bekerja, pas lagi negosiasi gaji ya gitu, jangan lupa, saya dapetnya take home pay kan ya gitu, artinya udah dipotong pajak, udah bersih gitu, jangan sampai kita lupa gitu. Nah, jadi yang pikiran kita ada ketika kita punya NPWP adalah berarti kalau udah punya NPWP kita harus lapor pajak dulu. Gitu. Nah, masalah bayarnya kan kita ada bayar itu kan nanti ada di tengah-tengah tuh yang perusahaan gitu kan. Nah, terus kemudian bisa gini, aku kasih runutannya ya. Kita bekerja nih di perusahaan. Nah, nanti di akhir tahun biasanya kan kita dapat bukti potong dari perusahaan, di mana perusahaan udah hitung pajaknya kita sebagai pegawainya, terus kemudian pajak yang sudah dipotong ke penghasilan kita itu sudah disetorkan ke negara sama perusahaan. Nah, nanti di endingnya buktinya apa? Kalau kita dari penghasilan kita terima setiap bulan itu dipotong, kita dapat bukti pemotongan pajak. Tapi bukti cuma satu, jadi dari satu tahun pajak itu ya, Januari sampai Desember dapat satu bukti potong. Nah, bukti potong itu kalau istilah kerennya tuh formulir 1721 A1. Familiar gak? Ya harusnya familiar, kalau teman-teman yang sudah bekerja dapatnya A1 lah, kita sebutnya A1. Nah, terus bukti potong yang didapat dari perusahaan itu mau diapain gitu? Sama kita kan udah punya NPWP nih, kan udah dibayar pajaknya sama perusahaan gitu kan, dan dilaporin sama perusahaan, diapain nih bukti potongnya? Nah, bukti potong itu dilaporkan di SPT orang pribadi punya kita sendiri, atas nama kita sendiri. Nah, makanya tadi disebut sistem pengurutan yang berikutnya ada yang lainnya ada self assessment. Nah, itu jadi kita mesti melaporkan SPT PPh orang pribadi, biasanya itu deadline-nya sampai tanggal 30 Maret tahun berikutnya. Misalnya contoh ya, kita bekerja dari awal tahun 2021 sampai Desember nih. Nah, nanti kita mesti laporin bukti potong yang kita terima dari kantor perusahaan kita, itu kita laporin di SPT orang pribadi kita. Nah, terus apakah kita mesti bayar pajak lagi gitu? Enggak. Kalau misalnya bekerja di satu perusahaan aja, kita nggak perlu bayar pajak. Kenapa? Karena kita udah dipotong pajaknya sama perusahaan udah melaporkan dan udah membayarkan pajaknya ke negara. Nah, tugas kita adalah melaporkan aja SPT orang pribadi kita dengan masukin bukti potong yang sudah kita terima. Lain nanti ada tambahannya informasi harta sama informasi hutang. Gitu aja. Masa selama setahun, misalnya contoh setahun kita bekerja, pasti kan punya kendaraan, punya tabungan. Nah, itu informasikan aja di formulir dari SPT orang pribadi. Nah, aku lanjut dulu ya. Formulir SPT orang pribadi itu, formulir SPT orang pribadi itu ada 3 macam. Tapi yang gampang dulu aja. Jadi yang gampang itu adalah SPT orang pribadi kalau dia punya penghasilan cuma dari pekerjaan. Saya nih kerja di perusahaan satu doang nih. Nah, SPT saya itu namanya formulirnya 1770S atau 1770SS. Nah, Sakti tahu gak artinya S sama SS? Wah, di halaman home tahu tuh, tapi kalau sekarang lupa. Boleh diingetin. Ya, oke, sorry. Ya, jadi kalau kita karyawan nih, cuma punya penghasilan dari satu perusahaan, nah itu kita harus ngelaporin SPT-nya. Formulnya ada 2, salah satu ya, satu 1770S, satu 1770SS. Nah, bedanya apa?
Jadi kalau S itu sederhana, kalau SS sangat sederhana kayak rumah. Gitu. Aku bahas yang sangat sederhana dulu ya. Nah, jadi kalau kenapa sih kita harus pakai SPT 1770 SS? Kapan kita harus pakai SPT 1770 S gitu? Kalau kita pakai SPT 1770 S yang SS dulu ya, sederhana, itu kita patokannya adalah penghasilan kita selama setahun itu tidak lebih dari 60 juta setahun. Oke, ya. Nominalnya ya. Nominalnya gitu. Jadi nominalnya setahun nih, penghasilan kita bisa kelihatan dari mana? Kelihatan aja dari bukti potong yang dikasih perusahaan. Ya kan, penghasilannya nah, dari situ gitu aja di bawah 60 juta, oke, berarti aku harus pakai SPT 1770 SS. Nah, terus kalau misalnya penghasilan kita di atas 60 juta ke atas setahun ya, itu kita pakai formulir 1770 S. Nah, sangat sederhana. Kenapa dan sederhana? Satu, dari nominal penghasilannya, kedua dari formulirnya memang cuma satu lembar kalau sangat sederhana. Tapi di situ isinya adalah kita cuma mindahin penghasilan kita yang dari bukti potong, terus nanti kalau telah daftar harta tuh cuma satu kolom, seingat saya satu kolom, dan saya gelondongan gitu loh angkanya. Kita hartanya apa? Udah cuma saya 1 juta gitu kan, uang tunai 1 juta atau utangnya nggak ada 0 gitu. Nah kalau yang 1770S itu formulirnya memang lebih banyak ya, saya lupa pokoknya lebih dari satu, tapi isi juga sama. Isinya adalah memindahkan penghasilan dari bukti potong itu ke formulir tersebut dan tambahin harta sama utang gitu. Nah satu lagi itu jenis formulir kan formulir 1770. Nah kalau misalnya dia bukan pegawai nih, dia usaha atau dia orang ini seperti dia punya pekerjaan bebas seperti seperti dokter, notaris gitu ya, terus atau mungkin dia kerjanya cuma contoh kayak yang gini agen asuransi. Nah itu dia nggak punya penghasilan yang dipotong sama perusahaan, tapi dia punya penghasilan, tapi nanti dia punya nah itu mesti lapornya, kalau kita sebutnya sebagai usaha ya atau pengusaha pekerjaan bebas, itu pakai formulir 1770 gitu. Nah tambahan satu lagi, kalau misalnya nih ini jadi tambah banyak cash ya, suka ada pertanyaan soalnya ini kapan, tadi kan kalau kita sebagai pegawai ya cuma 2 seperti itu. Tapi kan ada juga ya, misalnya contoh saya pegawai gitu kan, tapi saya punya usaha gitu, atau saya punya pekerjaan lain lah, penghasilan lain selain selain kantor, jadi YouTuber gitu, atau enggak jadi kayak agen asuransi contoh gitu kan, bisa ya yang freelance gitu. Pakai apa formulirnya gitu, pakai 1770 SK gitu karena di atas 60 juta, enggak, kita pakai 1770 aja karena dianggapnya punya penghasilan lebih dari satu pemberi kerja. Tuh. Nah, jadi itu yang harus kita mereka tadi setelah punya PPP kita harus laporkan SPT kita, tapi mesti ngerti tuh SPT apa sih yang harus kita pakai gitu, 1770K, 1770S atau SS. Ya. Ada satu job boleh? Boleh. Aku bukan job sih, sorry, ya job dari teman-teman saya sih gitu. Tapi ini kayak gini lah, kan nggak enak ya kalau tanya, Sakti, misalnya kamu ketemu cewek gitu kan, ceweknya nanya, Sakti kerja di mana gitu kan, aku kerja di sini, oh iya, mau tanya gaji kan nggak mungkin gitu kan ya, itu kan konfidensial gitu ya. Biasanya kalau di teman-teman saya tuh saya bilang, lapor pajaknya formulirnya apa gitu. Nah, dari situ aja kan. Kalau dia bilang, lapornya formulirnya apa ya? 1770S. Oke, berarti oke lah gitu. Maksudnya gajinya oke lah gitu. Atau 1770 aja gitu. Terus, pengusaha kali ya gitu. Jadi buat cewek-cewek sana yang mungkin takut dibilang gold digger kalau nanya gaji, tanya slip pajaknya.
Tapi ya itu ya. Tapi nggak apa-apa, mau SS nggak apa-apa. Yang penting kan bayar pajak. Iya, bayar pajak bener bayar pajak. Mau S gimana? Tapi kalau nggak bayar sama aja. Tapi ya udahlah ya. Kak Esther, waduh ini jadi artinya Antiochus jadi tahu nih bahwa ternyata proses pembayaran pajak itu pun diklasifikasi menjadi 3 ya. Intinya sih dari bagaimana dia bagaimana dia mendapatkan gaji dia itu atau penghasilan dia itu, dan juga berapa nominal gaji dan sebagainya, itu bisa mengklasifikasikan kemana nih pembayaran pajaknya. Tapi kurang lebih semua itu dari kontrol oleh sistem, jadi tinggal dipilih dan ada panduannya juga ya pasti Kak Esther ya. Jadi nanti pokoknya yang sesuai dengan kamu apa dipilih aja nanti di sistemnya, mau yang 170 saja, mau yang S ataupun yang SS. Kak Esther, aku sempat janjikan di sebelumnya tadi bahwa tadi kita sudah tahu bahwa siapa yang harus bayar pajak, terus situasi apa yang diharuskan untuk bayar pajak, terus juga udah dikasih tahu cara buat NPWP sampai cara bayarnya. Di ujung Kak, aku mau tanya, kalau misalkan ada masyarakat ya, siapapun itu ya, misalkan yang memang wajib tapi dia tidak membayar pajak, apakah yang akan terjadi? Apakah oh ya sudah atau bagaimana? Oke, apa yang akan terjadi sebetulnya balik lagi sih ke pribadi kita masing-masing gitu ya. Tadi kan saya bilang sistem pemungutan pajak itu ada self assessment. Itu artinya negara gitu ya memberikan kepercayaan kepada kita sebagai warga negaranya nih gitu, yang sudah berumur di atas 17 tahun, sudah punya penghasilan gitu ya. Penghasilan dari mana aja lah, dari mungkin dia bekerja di kantor atau dia sebagai pengusaha gitu kan. Nah paling kesadaran kita aja, jadi negara udah kasih kepercayaan nih ke kita untuk melaporkan pajak gitu. Ya kita nggak mau ngomong bayar pajak dulu deh, bayar pajak pasti gitu, pajak. Kalau kita tadi yang aku bilang, kalau kita kerja di perusahaan berarti kan udah dibayarin sama kantor gitu kan, terus gaji kita juga dipotong dari pajak. Nah terus harus melaporkan pajak kita. Nah baik lagi ke kitanya pribadi kita sih, kalau misalnya ada yang nggak bayar pajak gimana ya, dia penghasilan terus nggak bayar pajak, sedih sih itu. Karena gini loh, apalagi kalau dulu mungkin kita nggak pernah tahu nih, nggak perlu bayar pajak lah gitu, nggak efek apa-apa kok buat saya gitu kan. Tapi memang secara personal tidak langsung kan gitu, tapi kan kayak negara bangun infrastruktur segala macam. Nah apalagi ditambah tengah-tengah kondisi saat ini kan lagi pandemi ya gitu. Nah itu kalau boleh info, selama pandemi ini gitu, itu uang buat membiayai kesehatan, membeli vaksin tuh yang kita dapatkan secara gratis itu semuanya dari pajak gitu. Karena terus terang APBN kita itu 70%-nya dari penerimaan dari pajak gitu. Nah jadi kalau misalkan ada masyarakat yang mungkin belum bayar pajak, saya nggak mau bilang nggak mau atau karena takut, mungkin informasinya belum dapat gitu, informasi ke masyarakatnya pajak tuh lapornya seperti apa gitu. Nggak sulit kok gitu untuk melaporkan itu, paling nanti cuma masalah informasi bagaimana cara melaporkannya, bagaimana membayarnya, itu yang sebetulnya mereka tidak tahu gitu, atau tahu, makanya mereka belum melakukan itu. Jadi menurut saya kalau mereka udah tahu, masyarakat udah tahu, pasti, aku yakin banget sih, pasti mereka akan mau gitu bayar pajak, mau lapor pajak gitu. Yes. Karena efek gitu buat istilah gitu, kalau kita mau kita mau bantu negara pakai cara apa ya, nggak mungkin kan. Saat ini kan kita kan kita udah merdeka gitu kan, cara bantu gimana ya, cara bantu itu kita punya penghasilan, kita laporkan pajak kita bayarkan pajak kita gitu. Yes, gitu ya. Jadi lepas apapun mungkin sanksi dan sebagainya, yang terpenting balik ke kita sendiri dulu, kita membantu negara dengan cara apa, dan salah satunya adalah dengan membayar pajak. Dan pastinya buat teman-teman yang mungkin belum membayar, itu mungkin bukan dari teman-teman yang tidak mau, mungkin belum dapat informasi yang lebih lengkap. Dan harapannya dengan hari ini jadi banyak yang terinspirasi dan yaudah besok saya langsung bayar pajak. Semoga ya, bangga loh kalau misalnya bayar pajak lo, tanamkan di diri kita bahwa kita harus bangga kalau kita tuh bisa bayar pajak gitu.
Karena terus terang ya nih, saya mau info aja kalau misalnya saya lihat nih, oh daftar orang terkaya di Indonesia gitu, saya nggak akan, oke, dia orang kaya, fine gitu loh. Tapi saya akan lebih niat orang di satu lagi, daftar orang-orang yang membayar pajak terbesar. Karena kadang-kadang, bukan kadang-kadang, setiap tahun tuh kantor pajak akan keluarin tuh apresiasi pada orang pribadi yang membayarkan pajaknya besar gitu ya, berkontribusi. Dan nah itu saya langsung wow gitu, dia bayar pajaknya gede gitu. Kalau bayar pajak kan, bayar pajak gede berarti penghasilannya besar dong gitu ya, secara otomatis seperti itu. Jadi saya oh iya, jadi ada kebanggaan tersendiri sih gitu, pengennya sih kayak gitu, dia bayar pajaknya lebih besar, saya happy sih. Dan orang lain harusnya, maksudnya yang denger ini, anti-okers yang denger ini, kalau kita bayar pajak yang lebih besar gitu ya, maksudnya besar gitu ya, itu punya kebanggaan tersendiri gitu. Apalagi kita dapat award ya, semoga ada yang dapat award ya di anti-okers. It's so funny because pertanyaan selanjutnya yang dari pertanyaan terakhir yang pengen aku tanyakan ke Kak Esther ada kaitannya dengan yang barusan disampaikan. Kalau harusnya sih Kak Esther sudah sempat dengar tentang tren yang baru-baru ini, yaitu tentang artis-artis ataupun siapapun yang pamer saldo. Infonya yang aku dapat sih katanya sempat terciduk di Jen Pajak RI. Yang dari Kak Esther dengar apakah seperti itu, kan gimana sih Kak ceritanya? Kalau nggak salah aku dapat info seperti itu, pamer-pamer saldo dan ternyata mereka terciduk oleh Dijen Pajak. Kak Esther, apa yang Kak Esther dapat informasinya? Apakah gimana nih? Ya seru sih itu. Sekarang lagi ya dapat informasi kayak gitu ya. Jadi kemarin lagi heboh tuh gitu. Jadi jargonnya gini, ganteng, review saldonya dong gitu. Atau cantik, review saldonya dong gitu. Terus pas dikasih saldonya 1.300, sorry ya, I skip ya gitu. 1.300. Ya, mereka, nah, aku bilang, ya boleh aja, sebetulnya sih boleh aja kalau kita mau, misalnya kayak kan sekarang lagi happening nih pamer saldo gitu. Coba lihat ke ATM saldonya berapa gitu. Sebetulnya boleh-boleh aja selama saldo yang kita udah pamerkan itu lah istilahnya, itu udah dilaporkan gitu, udah dilaporkan ke di SPT orang pribadinya kita gitu. Jadi terciduknya bukan artinya udah bayar pajak belum gitu, bukan, tapi udah dilaporkan belum gitu. Nah, kita kan contoh hati-hati juga, misalnya kayak contoh kita lagi di jalan nih, ada mobil Lamborghini gitu kan, kita foto gitu kan, terus update di sosial media. Nah, kalau misalnya udah keciduk gitu ya, maksudnya disurat cintain lah sama kantor pajak, ya sebetulnya bukannya harus bayar pajak, tapi harus menjelaskan itu mobil siapa gitu. Terus atau kalau mobilnya kok nggak ada ya di SPT-nya, nggak dilapori sebagai harta ya gitu. Nah itu sih, jadi kayak seperti ada lagi tren happening tuh, saya lagi liatin YouTube tuh ya, nggak tahu kalau Sakti tahu Dennis. Kan dia bilang tuh ceritanya dia lagi beribut, akhirnya dia dapat uang gitu sekian juta. Menarik sih pertanyaan dari temen kawan bicara dia, udah bayar pajak belum lu gitu kan. Terus dia bilang udah bayar pajak gitu kan. Oke, jadi kalau kayak gitu aman. Jadi nggak apa-apa kalau mau seperti itu. Kalau lagi happening kan lagi pamer saldo segala macam. Tapi selama saldonya itu dilaporkan di SPT, ya aman-aman aja sih, tenang-tenang aja. Kalau disuratin cinta, jawab aja dengan kata-kata cinta juga. Iya. Kalau dikirim surat cinta, balas juga dengan kata cinta. Jadi bukan hanya tentang bayar pajaknya ya Kak ya, tapi ketika di make sure oleh kantor pajak, kita juga siap untuk melaporkan bahwa kita sudah melakukan kewajiban kita sebagai warga negara itu telah membayar pajak. Jadi bayar dan lapor, dua kata kerja itu yang harus dilakukan sebenarnya di konteks kita pada hari ini ya. Kak Esther, kita sudah, wah ini panjang banget kita udah ngobrol, dan aku yakin sepanjang kita ngobrol ini pastinya banyak manfaat yang bisa dirasakan oleh Antiokers, terlebih tentang bagaimana tips and trick bayar pajak dan kenapa kita harus bayar pajak. Tapi kalau misalnya dari Kak Esther, kita biasanya kasih closing statement Kak untuk setiap narasumber kita. Kalau misalnya ada kesempatan ini kita kasih ke Kak Esther, boleh dong dibagikan ke Antiokers dari Kak Esther, ada nggak sih pesan-pesan ingin di-share kepada kita semua dari apa yang telah kita obroli pada malam hari ini? Singkat pada jelas dari Kak Esther, monggo waktu dan tempat saya persilakan. Oke, buat Antiokers, jangan takut untuk
melaporkan pajaknya gitu ya. Jadi sebagai warga negara Indonesia, yang kita kan punya sebagai warga negara Indonesia, kita harus punya kewajiban untuk apa? Kalau kita punya penghasilan, kita membayar pajak kita dan melaporkan pajak gitu. Nah, itu menurut saya sih sebagai warga negara itu konsekuensi logis ya. Bayar pajak itu dan lapor pajak, bayar dan lapor pajak itu ada konsekuensi logis kita bernegara. Kalau kita mau negara kita maju, kita mau negara kita sekarang jargonnya tumbuh gitu ya, dan tangguh, apalagi tengah-tengah pandemi saat ini, jangan takut untuk bayar pajak, jangan takut untuk laporkan pajaknya gitu, orang pribadi maupun perusahaan. Nah, kalau misalnya belum tahu caranya, mungkin bisa mendapatkan informasi dari kantor pajak gitu, atau mungkin kenalan yang udah pernah ngerjain pajak nih kayak gitu, mungkin seperti itu. Nah, terus kan menurut aku sih pajak itu buat kita sebagai orang percaya, orang Kristen, itu bukan hal yang hal yang ya udah umum lah istilahnya. Di firman Tuhan juga katakan bahwa Tuhan Yesus sendiri kan menjawabkan waktu itu dia diminta, ini kita mesti bayar pajak apa enggak gitu ke kaisar, tapi kan Tuhan Yesus menjawabnya dengan bijaksana gitu ya. Jadi apa yang wajib untuk diberikan kepada negara atau kaisar, pada saat itu kan kaisar lambang negara ya, berikan itu. Nah, apa yang wajib bagi Allah, ya udah berikan itu kepada Allah gitu. Jadi artinya harus seimbang nih gitu. Kita udah diajarkan sama Tuhan untuk satu memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan, dan juga kita memberikan apa yang menjadi bagian negara. Nah, satu lagi info doang sih, tapi menurut aku ini satu teladan yang baik sih gitu. Jadi FYI gitu, Bapak Gembala kita juga sudah memberikan contoh yang baik gitu ya, di mana Bapak Gembala kita sudah melaporkan SPT tahunannya, SPT orang pribadinya setiap tahun sudah dilaporkan gitu. Ya sebagai bentuk ya sebagai warga negara dan juga sebagai pemimpin di gereja, dia juga sudah memberikan teladan yang baik. Jadi kalau gembalanya aja kasih teladan untuk melaporkan SPT-nya, SPT orang pribadi, ya jemaatnya juga ngikut lah harusnya ya. Luar biasa, itu kalimat penutup yang luar biasa. Terima kasih banyak Kak Esther. Ini intinya adalah ya sekali lagi kita bayar karena sesuai porsinya. Ketika kita mendapatkan penghasilan, apa yang harus kita bayarkan ke negara, kita bayarkan ke negara. Dan yang paling penting, apa yang harus kita bayarkan ke Tuhan, itu juga perlu kita bayarkan. Jadi pengingat kita lagi nih, jadi harta kita juga harus dikembalikan kepada negara dan juga kepada Tuhan Yesus Kristus. Kak Esther Maria, sebelum kita menutup program kita pada malam hari ini, seperti biasa izinkan saya untuk berdoa untuk menutup program kita. Saya akan doakan obrolan kita pada malam hari ini, doakan Kak Esther Maria dan keluarga, dan juga saya akan mendoakan Antiochers yang ada di rumah. Kita berdoa ya Kak Esther, kita bersatu di dalam doa. Mari Antiochers, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami ucap syukur pada malam hari ini kami telah melaksanakan program hari ini semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba dan Kak Esther Maria telah berbincang-bincang Tuhan Yesus tentang bagaimana Tuhan seharusnya kami sebagai warga negara melakukan kewajiban kami membayar pajak, dan biarlah Tuhan dari apa yang kami dapatkan pada malam hari ini boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi insight, supaya kami Tuhan boleh semakin Tuhan menjadi warga negara yang baik Bapa dengan bayar pajak. Dan Tuhan kami berdoa supaya program kami malam hari ini boleh menjadi berkat bagi siapapun yang mendengarkan, dan boleh menjadi hormat kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa untuk Kak Esther Maria, Tuhan Yesus sebagai berkat-Mu pada malam hari ini. Biar Tuhan Kau berkati dia dalam apapun yang dia lakukan, pelayanannya, pekerjaan di kantor, kami serahkan dalam tangan-Mu. Berkati juga Tuhan Yesus, suaminya Kak Hotip, dalam apapun yang dia kerjakan dan apapun yang dia rindukan. Keluarga yang dirindukan juga Kau berkati dalam apapun Tuhan Yesus. Berkati orang tua mereka masing-masing, kami serahkan keluarga mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk Antiochers yang telah mendengarkan pada malam hari ini. Kami percaya sepanjang hari ini mereka telah melakukan aktivitas mereka dengan baik, dan biarlah Tuhan malam ini mereka boleh beristirahat dengan nyenyak, dan besok kembali boleh bangun dengan stamina dan semangat yang baru pada Tuhan. Berdoa untuk Antiochers Talks dan juga seluruh tim yang ada, supaya kami semua boleh terus menjadi berkat bagi siapapun Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Kak Esther Maria, terima kasih banyak loh ya untuk kesempatannya pada malam hari ini. Dan mumpung sebelum aku menutup juga bincang-bincang Kak Esther, seperti yang di awal aku juga disampaikan, narasumber kita Kak Esther Maria telah memberikan door prize tadi. Seperti 2 pertanyaan tadi, saya ulang kembali pertanyaannya. Yang pertama adalah sebutkan kepanjangan NPWP, dan juga yang kedua adalah sebutkan jenis formulir SPP orang pribadi. Nah, apa itu jawabannya? Boleh 2 orang tercepat nanti akan mendapatkan voucher GoPay dari Kak Esther Maria. Silakan di-put di live chat di bawah ini, nanti akan saya berikan panduannya juga. Oke, 2 orang tercepat akan mendapatkan voucher GoPay dari Kak Esther Maria sebesar Rp25.000. Kak Esther Maria, terima kasih banyak untuk kesempatan malam hari ini. Sukses terus untuk pekerjaannya sebagai tukang audit cek-cek pajak orang. Tuhan Yesus memberkati Kak Esther Maria. Sampai jumpa lagi. Dadah. Thank you, dadah. Yes, itu dia tadi Antiokers obrol-obrol kita bersama Esther Maria Chandra, Ibu Esther, Kakak Esther, dan semoga apa yang kami bawakan tadi bisa jadi nambah ini juga ya, insight juga bahwa pajak itu seharusnya seperti dan seperti ini. Dan biarlah apapun yang kita lakukan itu semuanya kita kembalikan hanya untuk rahmat kemuliaan nama Tuhan saja. Dan Antiokers, terima kasih banyak sudah bersedia untuk menyaksikan program ini dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada usul narasumber ataupun usul lainnya, boleh banget komentar di bawah, dan jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini dengan cara klik tombol subscribe, atau jangan lupa juga untuk klik lonceng di bawah, karena fungsinya akan mengingatkan Antiokers setiap ada video-video terbaru dari YouTube channel GPDI Antioquia Tebet. Dan pastinya terima kasih untuk tim Antioquers yang telah membantu pada hari ini. Dan kita akan mendengarkan sepanjang minggu ini ada pengumuman apa saja. Di hari Kamis ada streaming doa di YouTube GPDI Antioquia Tebet setiap pukul 6:30 malam. Renungan rohani Giat hadir setiap hari di Instagram dan Facebook GPDI Antioquia Tebet. Ibadah Rahim kita GPDI Antioquia Tebet, ibadah pertama pukul 8 dengan streaming melalui YouTube GPDI Antioquia Tebet, dan juga ibadah kedua pukul 11 siang. Dan pastinya program kita X Antioquia Creative Talks hadir setiap hari Selasa pukul 8 malam. Salam sehat selalu, ikuti selalu peraturan pemerintah, tetap berdoa, dan ikuti selalu informasi GPDI Antioquia Tebet melalui sosial media ataupun WhatsApp grup jemaat. Kalau gitu, Sakti aku ini signing out. Thank you so much for listening. God bless you all and bye-bye.